Shalom Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan sebuah tema menjadi mempelai Kristus yang layak. Mari kita masing-masing mempersiapkan kehidupan kita, karena kita ada di ujung dari penghujung zaman. Kita mengetahui tanda-tanda zaman yang semakin digenapi oleh Tuhan, dan biarlah kehidupan kita dipersiapkan bukan cuma untuk menata kehidupan yang lebih baik di tahun-tahun yang sulit ke depan, tetapi mari kita juga menata kehidupan kita untuk sebuah kehidupan kekekalan nanti. Firman Tuhan kita akan lihat di sini, namun saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu, suatu hari nanti tentu akan ada pesta yang besar dalam sejarah manusia, bukan cuma besar tetapi bahkan terbesar. Itu bukan pesta ulang tahun seperti biasanya dilaksanakan di dunia, bahkan juga bukan pesta pernikahan anak manusia yang biasa cuma kita persiapkan begitu rupa matangnya. Bukan juga nanti ada suatu pesta kemenangan suatu bangsa oleh karena mereka menang dalam peperangan ke depan, tetapi adalah sebuah pesta di mana dikatakan dalam Alkitab, pesta perkawinan anak domba Allah. Ketika Yesus datang kembali, Alkitab berkata hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pertanyaannya bukan apakah Yesus akan datang, karena dia pasti akan datang. Ya, Alkitab menjamin kedatangan Tuhan, tetapi pertanyaannya ketika dia datang, apakah saya dan saudara sudah siap sedia? Nah, banyak orang tentunya sangat ingin untuk masuk surga, tetapi sedikit sekali yang mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan tidak sedang mencari sekedar penghuni surga saja, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan satu umatnya untuk bisa layak menjadi mempelainya ke depan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 menjadi dasar firman Tuhan, kita baca bersama. 2, 3. Lalu aku mendengar suatu seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mari kita perhatikan firman ini sekali lagi. Saya ingin membacakan buat kita. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa gambaran dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Bahkan Alkitab Yohanes 1 ayat 12 berkata supaya siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa supaya bisa menjadi anak-anak Allah. Supaya bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah itu bukan cuma sekedar status, tetapi bagaimana kita menghidupi hidup kita sebagai anak Allah. Kemudian kita kenal juga bahwa ada hubungan kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai kawan sekerjanya Allah. Kita sebagai sahabatnya Yesus. Kita tidak lagi disebut cuma sekedar hamba, tetapi sahabat, sehingga Allah bisa menyampaikan hal-hal yang rahasia kepada kita. Kita juga dalam hubungan dengan Tuhan bisa menjadi murid Yesus yang siap selalu bersedia untuk belajar daripadanya dan terus siap untuk diajar. Dan kita juga disebut dalam kaitan hubungan dengan Tuhan sebagai mempelai Kristus. Nah, mempelai adalah tingkat keintiman tertinggi. Artinya ketika dalam konteks kita bicara menjadi mempelai Kristus, ini bicara relasi. Bukan satu tingkat status yang lebih tinggi dibanding status relasi yang lainnya seperti anak Allah, hamba Allah, ya, sahabat Yesus ataupun murid Yesus. Tetapi menunjukkan tingkat sebuah hubungan. Contohnya presiden. Kita kenal presiden, bukan? Presiden kita Prabowo. Presiden punya orang-orang terdekat sekitar dia. Tentu hari-hari bersama dengannya. Dan juga tentu kenal presiden yang kepadanya stafnya itu membantu. Tetapi di antara kita rakyat, para staf yang ada di sekitar presiden, adakah orang yang lebih dekat daripada itu hubungannya? Yaitu istrinya. Istrinya adalah orang yang terdekat di dalam hubungan relasi keintiman dengan presiden. Begitu juga dengan kita. Jika kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus, maka kita sedang bicara tentang tingkat keintiman yang harus kita bangun bersama-sama supaya kita bisa menjadi pribadi yang layak dipertunangkan dengan anak domba Allah. Seorang hamba bekerja untuk tuannya, seorang anak menerima warisan dari bapaknya, tetapi seorang mempelai hidup dalam kasih dan kesatuan dengan pasangannya. Menjadi mempelai berbicara tentang keintiman yang paling dalam dengan Kristus. Paulus menggambarkan gereja sebagai mempelai yang sedang dipersiapkan Tuhan. Nah, tujuan akhir orang percaya bukan cuma sekedar masuk surga dan menikmati hidup yang kekal. Melainkan bagaimana tujuan orang percaya dipersiapkan agar bisa menjadi mempelai Kristus yang layak. Tadi firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang berapa itu? Oh ya, nanti kita baca ya. Di Wahyu tadi, supaya kita menjadi mempelai. Marilah kita, ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa tujuan akhir hidup kita akan menjadi mempelai. Tapi kemudian apakah kita benar-benar sekarang ini siap kapanpun juga untuk bisa menjadi mempelainya Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-17 berkata bahwa dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian perhatikan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi satu ketika hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak yang durhaka, berbalik kepada jalan yang benar, semua ini terjadi dalam kerangka bagaimana Allah turut bekerja dalam mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Satu umat yang takut akan Tuhan, satu umat yang mempersiapkan hidupnya benar-benar membangun sebuah relasi yang sedemikian intimnya yang menggambarkan tentang hubungan mempelai. Kristus sedang mencari umat yang layak untuk menjadi mempelainya. Nah, apa saja sih yang jadi ciri-ciri mempelai Kristus yang layak itu? Mari kita lihat. Hal yang pertama adalah yaitu memiliki karakter dan kerohanian yang dewasa. Tema tahun ini adalah bertumbuh dewasa berdampak nyata. Dan seiring dengan nafas tema ini, maka hari ini kita mau belajar betapa pentingnya kita memiliki karakter dan kerohanian yang dewasa itu. Karena Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tidak dikatakan bahwa dipaksa siap, juga tidak sedang dipersiapkan, tapi pernyataan di sini telah siap sedia. Artinya jika sudah datang waktunya, maka kita sekalian benar-benar harus sudah dalam keadaan siap sedia. Jika kita tidak dalam keadaan yang siap sedia, baru sedang mempersiapkan, atau kita didorong dipaksa untuk dipersiapkan, maka kita belum layak. Pada waktu itu kita mendengar sebuah perumpamaan, ada banyak orang yang diundang. Yang layak atau dianggap layak diundang, tetapi pada belagu. Semua orang sibuk dengan urusannya, nggak punya waktu untuk dapat memenuhi undangan itu. Tetapi pesta pernikahan anak domba sudah dipersiapkan. Dan itu harus berlangsung. Karena itu Sang Tuhan memerintahkan agar undang siapa sajalah yang memang mau turut. Tetapi kembali lagi, kalaupun kasih karunia disebar luas dari tadinya kepada umat Israel secara lahiriah, kemudian ada Israel cangkokan, yaitu kita orang yang percaya, maka tentu juga enggak sembarangan bahwa yang boleh masuk dalam pesta pernikahan anak domba tentu adalah pribadi-pribadi yang layak. Itu sebabnya temanya adalah, tadi apa temanya? Menjadi mempelai Kristus yang layak. Yang layak, pakaiannya layak, hidupnya layak, dalam pemandangan Tuhan layak. Hubungan relasinya belum kemudian dadakan dibangun di akhir-akhir, tetapi yang benar-benar dipersiapkan. Kalau orang kemudian mengalami jenjang kenaikan yang tidak melejit seperti dilempar begitu, tetapi dia naik tangga perlahan-lahan, sehingga sampai di puncak tidak kelelahan. Dan akhirnya jatuh. Karena itu ada bagian kita secara pribadi yang harus kita lakukan. Ketika orang percaya
lahir baru di dalam Kristus, ia lahir sebagai seorang bayi rohani. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita cuma sekedar mengenang masa-masa kita terima Tuhan pertama kali lahir baru. Tetapi Tuhan ingin gerejanya, jemaatnya, umatnya itu benar-benar mengalami pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa. Poin yang kedua dari misi gereja ini mendidik, membina, dan membentuk anggota jemaat menjadi murid Kristus yang dewasa. Jadi memang firman Tuhan diarahkan agar kita pribadi diperlengkapi dengan kebenaran, maka kita bisa bertumbuh jadi dewasa. Karena hanya orang yang dewasa yang bisa menikah. Kan gak ada perkawinan dengan anak-anak kecil, apalagi di bawah usia. Kita tidak perlu bangga bahwa kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun. Berapa sih saya dibaptis tahun 80, 5 Oktober hari TNI. Saudara dibaptis kapan? Itu adalah momentum di mana kita dilahirkan kembali. 80 sampai sekarang 26, usia saya 46 tahun rohaninya. Tapi orang dikatakan Alkitab, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi disinilah saat hari ini, sebelum kita memperingati perjamuan kudus, kita diingatkan kembali, dicolek firman. Yang terpenting bukan cuma usia kekristenan kita, tetapi bagaimana usia karakter kita yang matang. Bagaimana hidup kita di dalam pemandangan Tuhan. Kerohanian. Banyak orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen tetapi kerohaniannya ya jalan di tempat begitu-begitu saja. Ya, terkesan ya udah dadak berbuah. Sebuah pohon udah tua. Di tempat saya itu tingginya melampaui tinggi rumah. Tapi pohon itu orang tidak bangga ketika dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Karena sudah tahu, sudah tua, daunnya begitu berlepat. Tapi yang dibutuhkan itu apa? Buahnya, bukan daunnya. Orang memang bisa berlindung di bawah dari terik matahari di bawah pohon itu. Tetapi tentu sang pemilik dari pohon itu menginginkan buah, bukan cuma rindangnya pohon. Banyaknya aktivitas kita, pelayanan kita, program-program gereja yang dijalankan, tidak menjadi ukuran yang penting kita jadi mempelai yang siap menyambut Tuhan. Tetapi buah-buah kehidupan, perubahan hidup yang ditunjukkan dari setiap anggota jemaat dan khususnya GBI Gunung Sahari, itulah yang dicari oleh Tuhan. Disitulah menunjukkan kita bisa kenal ini pohon apa, bukan cuma orang bilang. Orang bisa kenal kita ini mempelai Kristus bukan cuma kata orang. Orang kenal kita adalah anak Tuhan atau bukan cuma sekedar cerita dan perkenalan yang kita tunjukkan. Tetapi biarlah orang kenal kita dari buah-buah yang bisa diidentifikasi bahwa iya, dia mirip Yesus kok. Dia mirip seperti yang Tuhan lakukan. Ada buah-buahnya. Ibrani pasal yang kelima ayat 12-13 ya, dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar.
kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saya kira GBI Gunung Sahari termasuk kelompok dalam kategori firman yang cukup dalam. Saya sebagai pendeta GBI dari pusat, pengurus pusat, setiap bulan menyediakan bahan-bahan khotbah. Jadi kalau mau simple, saya nggak perlu banyak persiapan. Semua setiap minggu bahan khotbahnya sudah disiapkan. Dan bulan Juni ini bicara tentang keluarga. Tema GBI tahun ini adalah revival. Terjadinya satu kebangkitan yang besar. Tetapi ketika saya melihat, kalau saya mengikuti tema-tema yang ada dengan pokok materi yang disediakan sumbernya, maka ini kita bicara dari tingkat awal lagi. Tingkat-tingkat dasar. Sementara yang saya sampaikan sudah cukup mendalam. Jadi saya nggak bisa memakai alat sumber itu. Kalau disampaikan di sini, saudara-saudara kira-kira udah tahu semua. Artinya bahwa kita menyesuaikan ketika kita sudah berada di level ini, berarti kita harus makin naik, makin naik, makin naik. Tuhan melihat seharusnya orang sudah berapa lama ikut Tuhan, sudah berapa lama melayani Tuhan. Harusnya hidupnya juga berbeda. Enggak sama lagi. Levelnya enggak sama. Kemudian kalau orang-orang yang sudah levelnya sedemikian, harusnya bisa lebih sabar, bisa lebih mudah mengampuni, ya kan? Enggak ngambekan, ada banyak hal-hal yang lainnya. Karena lamanya kita jadi Kristen, posisi kepengurusan kita di dalam sebuah gereja dan organisasi Kristen tidak serta-merta itu menunjukkan kedewasaan dan tingkat kemajuan kerohanian kita. Tetapi sebaliknya, buah-buah yang kita tunjukkan perubahan karakter, sikap hidup, respon kita dalam berbagai situasi apapun juga dan musim kehidupan yang berbeda-beda akan menunjukkan tingkat kedewasaan kita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, untuk bisa jadi mempelai yang layak, tentu adalah harus dewasa. Tidak bisa tetap jadi kanak-kanak. Yang kita inginkan makanan yang keras. Jadi kalau dikhotbahkan atau disampaikan atau dengar firman yang tajam, yang menusuk, yang gak enak kelihatannya, justru disitulah saat-saat di mana Tuhan sedang mempersiapkan, membersihkan bagian-bagian yang seharusnya memang sudah dibersihkan. Karena firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia. Kalau yang jerami-jerami, dia akan dibuang. Tinggal bulir-bulir yang berisi, itu yang ditampung. Kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita nanti ke depan di surga kehidupan kekal nanti. Tidak cuma cukup jadi penghuni surga. Saudara menjadi penghuni bumi sekarang. Saudara punya keinginan untuk tingkat kehidupan yang baik.
Dan nanti sementara kita sadar di bumi aja kita pengen tingkat kehidupan yang baik, ekonomi yang baik, dapat rumah yang baik, punya fasilitas yang baik. Kenapa kita nggak berpikir kalau kematian semua itu sudah akan kita tinggalkan dan tidak satu pun yang dapat dibawa? Karena firman menyatakan engkau datang dengan telanjang dan kembali dengan telanjang. Tidak satu pun. Kecuali iman dan perbuatan kita yang bisa kita bawa. Orang kaya sehebat apapun di dunia, ketika kematian, waktu hidup dihormati, ditaruh tempat yang bagus, juga punya kamar yang lebih besar. Saya tinggal di rumah, ada 4 kamar, dari 4 kamar, 2 kamar ada yang kembar, cukup besar, 4 kali 8 atau 32 meter persegi. Ada kamar lagi satu yang cuma 3 kali 4, 12. Ada satu lagi yang 3 kali 5 atau 4 kali 5, saya lupa. Yang sudah saya rombak. Dan saya sebagai yang punya rumah tidak memilih kamar yang kecil. Saya tinggal pilih antara atas dan bawah yang ukurannya sama 8 kali 4. Waktu saya hidup seperti ini, punya rumah seperti ini, saya nggak ada yang protes ditempatkan di situ. Setelah saya mati, apakah saya ditaruh di kamar itu lagi? Adakah orang yang mau tidur sama saya di kamar itu sekalipun ukuran kamar cukup besar? Tidak. Gak ada yang sudi. Betul? Saya cuma tidur semalaman sama mayat aja, satu kamar. Satu kamar. Itu gak pernah saya lupakan tuh. Stresnya luar biasa. Memang mengetahui itu lebih gak enak daripada gak tahu ya. Kalau gak tahu kita tidur pules, sebelah kita mayat pun kita gak peduli kan. Tapi masalahnya dia mati saya tahu. Begitu saya tahu itu gak diangkat-angkat, tunggu sampai pagi. Nah tinggal masalahnya saya sebelahan sama dia. Jadi saya pikir kenapa gua ada di kamar mayat. Kenapa? Artinya orang gak ada yang satu pun sudi ketika kita sudah jadi mayat. Mayat gak bisa buat apa-apa. Mayat itu lama-lama membusuk. Jika hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa, nanti kerohanian kita jadi busuk. Gak jadi wangi lagi. Minggu lalu kan saya sampaikan. Apa tema minggu lalu apa ya? Tentang hidup yang Jumat mula-mula itu toh. Kehadiran kita harusnya bisa menjadi pembawa kehangatan, bukan ketegangan. Jadi hidup kita harus bermanfaat. Beberapa hari saya sampaikan renungan kalau dia yang baca. Tentang perbedaan price and value. Yaitu harga dengan nilai. Di dalam diri kita berapa harga kita tergantung bobot nilai di dalam diri kita. Adalah apa? Manfaat apa yang bisa kita berikan? Jadi ukuran nilai kita tergantung seberapa manfaatnya kita. Kalau hidup kita tidak ada manfaatnya bagi Sang Pencipta terutama, ataupun bagi orang lain, kita nggak bernilai. Tapi kenapa uang 100.000? Kalaupun itu lusuh, lecek, bau, enggak saudara buang. Kenapa? Karena masih punya value, punya nilai. Betul enggak? Kalau ada yang mau buang, ada yang lusuh, saya tampung. Enggak, kenapa? Dia tahu masih ada manfaatnya. Bisa beli ini, bisa beli itu. Dari uang yang sekalipun tampak luarnya lusuh. Jadi nggak penting kok hal-hal yang sifatnya cuma tampilan luar. Tapi yang penting di dalam.
Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius agar terus mendorong supaya dia itu makin maju dan kemajuannya nyata kepada semua orang. 1 Timotius 4 ayat 15. Biarlah kehendaknya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya mendorong kepada Timotius dari mentornya ini si Paulus agar Timotius itu punya attitude menjadi teladan. Karena itu ia harus memperhatikan dengan serius pertumbuhan rohaninya, ya. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 15 itu. Kemudian menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam banyak hal yang lainnya yang disebutkan gitu, agar kita ini bisa menjadi satu Alkitab yang terbuka, orang bisa baca kita dari kehidupan kita dan dia tahu Tuhan ada di dalam hidup kita. Orang yang dewasa enggak mencari teladan, dia enggak pusing orang lain kayak apa, tapi justru dia siap pusing bagaimana aku bisa jadi modelnya. Betul nggak? Harusnya kan kayak gitu setiap kita. Kita nggak perlu cari orang yang bisa kita contoh. Tapi mari kita berlomba menjadi contoh. Kita jadi model. Kita jadi teladan. Satu-satunya tokoh Alkitab yang berani mengucapkan, ikutlah teladanku adalah ikut teladan aku, karena aku ikut Yesus. Nah, mari kita jadi contoh. Para pelayan berlomba jadi contoh, bukan bingung. Gua lagi yang melayanin. Oh, kok dia enggak, dan lain sebagainya. Jemaat juga begitu. Jadi contoh. Setiap kita sibuk untuk berusaha jadi model yang bisa menampilkan satu kehidupan kerohanian yang dinilai Tuhan layak menjadi mempelai. Seorang yang dewasa tidak suka ngambek dan tidak lagi hidup berfokus hanya kepada apa yang boleh, apa yang tidak. Hidup kita itu nggak cuma kompasnya, ini boleh ya, oh ya sudah, kalau gitu gue bebas dong melakukan, kan boleh. Yang ini nggak boleh, oh ya udah, ini saya nggak lakukan. Hidup orang percaya itu nggak cuma soal mana yang boleh, mana yang tidak. Dan kita cuma jalan hidup kayak gitu. Tapi orang yang dewasa itu, dia fokusnya itu gimana sih saya melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Bapa. Apa yang berguna untuk pelebaran kerajaan Allah. Coba perhatikan. Di sini tanda-tanda orang dewasa adalah orang yang mau belajar, orang yang mau berubah, orang yang mau mengampuni, orang yang mau melayani. Tingkat kedewasaannya kelihatan. Tapi sebaliknya kita bisa lihat tanda bayi rohani masih mudah tersinggung, mudah kecewa, sulit diajarin, masih tetap egois. Fokusnya pada diri sendiri, kesenangan diri sendiri, semua untuk urusan diri sendiri. Tapi orang dewasa itu dia akan berpikir, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Karena hidup yang aku hidupi itu, maka bukan lagi aku yang mengendalikannya, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Kata Rasul Paulus juga berkata, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana yang aku harus pilih? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku diberi kesempatan tetap hidup sampai sekarang, itu berarti bagiku untuk bisa memberi buah, memberi manfaat, memberi sesuatu yang dapat menyenangkan hati pemiliknya, pemilik kehidupan itu sendiri. Nah, jadi yang pertama poinnya, agar kita bisa jadi mempelai Kristus yang layak, ciri-cirinya tentu harus memiliki karakter dan kerohanian yang dewasa. Yang kedua, yaitu memiliki kehidupan yang kudus. Wahyu 19 ayat 8 bagian A berkata, dan kepadanya dikaruniakan
supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus putih itu berbicara tentang kekudusan. Ketika Yohanes melihat mempelai Kristus, ia melihat sesuatu yang menarik. Waktu Yohanes dalam penglihatannya melihat mempelai Kristus itu, maka dia melihat mempelai itu mengenakan kain lenan halus yang putih bersih. Nah, putih berbicara tentang kekudusan. Putih berbicara tentang kemurnian. Putih berbicara tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi, kalau kita mau jadi mempelai Kristus, kita harus mengenakan pakaian putih ini, lenan halus putih bersih. Satu kehidupan kekudusan di hadapan Allah, satu kemurnian hati, ikhlas, tulus, gak ada neko-neko. Satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita mari jemaat GBI Gunung Sari didorong bukan cuma jadi orang percaya dan bertahan sebagai orang percaya saja, tapi mari kita dipersiapkan jadi jemaat yang layak untuk jadi mempelai Kristus. Dan untuk itu kita perlu memiliki kehidupan yang kudus dalam pandangan Bapa. Nah, bicara kudus itu sendiri dalam bahasa aslinya Ibrani adalah kados, yang memiliki arti bahwa terpisah atau tidak tercampur dengan yang lainnya. Kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan memang seharusnya dipisahkan dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah Israel. Karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan agar umat Israel tidak mengambil pasangan dari bangsa yang lain, agar tidak dicondongkan hatinya untuk meninggalkan Allah Israel, itu Yahweh. Kehidupan kita di sini penting, kita menyadari kita dipisahkan. Bagaimana terang dengan gelap bisa disatukan, kata firman Tuhan. Anak-anak muda harus diajar, dididik, dilatih di dalam menentukan teman hidup ke depan. Bukan cuma sekedar dari tampilan cantik, tampan, kaya, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah ada inner beauty di dalamnya. Sebuah kecantikan batinia yang tidak habis termakan dengan usia. Orang muda dulu begitu cantik. Tentu Ibu Lim Ing sekarang aja masih menarik. Apalagi waktu masih gadis. Nggak heran kalau suaminya pilih dia. Betul enggak? Tapi dia sekarang nggak seperti dulu. Ya, kulitnya sudah mulai keriput. Jalannya sudah mulai beda. Lain-lain, betul enggak? Nggak sama. Kadang-kadang bisa gagap. Coba waktu masih gadis dia gagap, nggak ada laki yang mau. Semua berubah. Nah, manusia juga bisa berubah nanti cintanya kalau cuma didasari dengan lahiriah. Tapi Allah itu sebabnya tidak melihat apa yang dilihat manusia. Karena Allah itu tetap mengasihi kita kekal selamanya. Alkitab menuliskan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, karena itu aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Senang kita dikasih Tuhan. Dia tidak berubah. Dalam sikon apapun juga sekalipun kita berubah, Tuhan tidak berubah. Karena yang Tuhan lihat itu bukan tampilan luar kita yang kadang bisa berubah. Tetapi Tuhan lihat hati. Jadi karena itu yuk jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan yang sesungguhnya di mata Tuhan. Dalamnya laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu?
Ya, kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah karena semua telanjang di pandangannya. Mari bicara kudus, hidup kita harus terpisah. Hati kita harus kita sisihkan. Kalau aku dapat karunia masih hidup sampai sekarang, melewati masa-masa sulit, melewati bahkan ancaman kematian pada waktu COVID dan bahkan juga ke depan ancaman penyakit menular lainnya yang akan terjadi yang lebih berbahaya. Tetapi mari kita bersyukur sama Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Kalau saya masih ada sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Jadi berbicara tentang kudus nggak cuma sekedar bicara tentang dosa saja. Tetapi berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita itu bagi Tuhan. Memisahkan dari apa sih? Yuk kita lihat. Yang jelas banget di sini. Ya, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena tadi ingat ya, bahwa ketika kita bicara menjadi mempelai Kristus yang layak, ini bicara tentang tingkat keintiman relasi dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, ini yang harus kita hati-hati. Sebagian orang yang bisa memisahkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa. Iya. Tapi nggak cuma itu, ada dosa seks, ada dosa mencuri, ada dosa korupsi, ada dosa yang lainnya. Tetapi ada orang-orang yang bisa menjadi penghalang hubungan pribadinya dengan Tuhan itu adalah kesibukannya, hartanya, hobinya, pekerjaannya, bisnisnya, apapun juga. Yang di era sekarang itu bisa jadi berhala yang kita sembah karena itu yang kita prioritaskan, itu yang utama di dalam hidup kita, itu yang jadi pusat kehidupan, bukan Allah. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan hadapmu padamu Allah lain di hadapanku. Siapakah sekarang yang jadi paling penting dalam hidup kita? Siapakah sekarang yang paling kita utamakan di dalam hidup kita? Itulah yang berpotensi memisahkan kita dari, menghalangi kita dari hubungan keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara diajak untuk lebih aktif di gereja, ketika saudara diajak untuk masuk dalam banyak persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, sebenarnya adalah baik. Saudara punya keseimbangan hidup, saudara punya kesibukan duniawi, tapi saudara harus juga menyiapkan diri untuk bisa mempersiapkan kerohanian, agar ke depan saat mana Tuhan panggil, semua yang kita kerjakan lagi di dunia ini, nggak ada satupun yang bisa saudara bawa jadi bekal yang bela hidup saudara untuk kehidupan kekal nanti. Harta saudara tidak bisa bangkit berdiri untuk membela, menyuap Tuhan masuk surga. Teman-teman saudara, karena saudara bangun kenyamanan hubungan dengan teman, tidak membuat orang-orang sekalipun bilang, dia baik, dia layak masuk surga. Dan membuat Tuhan bukakan pintu surga buat saudara. Karena Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak orang berkata yakin, bukankah demi Tuhan aku sudah berbuat? Aku rajin bahkan melayani. Aku berkhotbah. Aku jadi pendeta. Aku jadi ini. Tuhan bisa bilang, nyala dari hadapan. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan di mata Tuhan adalah ketika kita tidak menempatkan Tuhan paling utama. Kalau mengerti, mendalami kerohanian dan apa yang Tuhan mau,
dari perjanjian lama yang paling disorot Tuhan. Nomor satu adalah tentang bagaimana Tuhan tetap jadi Tuhan yang utama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung apapun juga yang menyerupai. Jangan ada saingan. Apakah pekerjaan akan jadi saingan dengan Tuhan? Apakah bisnis jadi persaingan dengan Tuhan? Apakah hobi jadi persaingan dengan Tuhan? Banyak orang bisa kumpul, tapi sering ketika kita kumpul kita tidak ada kebersamaan. Ada banyak orang mungkin waktu dia beribadah di sini, fisiknya ada di sini, tapi hatinya menjauh. Ada orang yang memuji Tuhan, wah kelihatannya dia nyanyi bagus dan sebagainya, tapi tidak dari hati. Sekali lagi, yuk mari kita jadi pribadi yang Tuhan lihat hati kita. Benar-benar bisa berkata lewat pujian, mataku tertuju padamu. Terus apa? Segenap hidupku ku serahkan padamu dengan rendah hati. Bimbing aku masuk rencana, bukan rencana kita. Untuk apa? Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti dan seterusnya. Itu kita hidupi benar-benar. Sadar lagu waktu nyanyi begini gak ada artinya. Tapi jika kita mendalami, gak terasa air mata menetes menangis. Tuhan, aku belum seperti itu. Aku masih jauh dari itu. Allah menginginkan agar setiap orang percaya hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Kita akan mampu hidup kudus jika kita benar-benar mau taat pada kehendak Bapa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tentunya tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk dapat hidup kudus. Hubungan yang semakin intim kita bangun dengan Tuhan, itu akan membantu kita dalam melewati prosesnya sebagai seorang pemenang nantinya. Kita akan bisa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita sampai di penghujung akhir kehidupan. Kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Maka sekarang aku dengan penuh keyakinan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Keyakinan itu tidak tergoyahkan karena kita punya kesiapan kapan Tuhan datang. Yang terakhir, mari kita memiliki perbuatan yang benar. Wahyu pasal 19 ayat 8 bagian B. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus yang poin 2 tadi kita bicarakan. Iman harus terlihat dalam kehidupan. Mempelai Kristus bukan hanya memiliki iman, mempelai Kristus juga harus memiliki perbuatan iman. Agar kita bisa menjadi mempelai Kristus yang layak baginya, maka kita juga harus hidup benar di hadapan Allah. Artinya bahwa kita bukan hanya mengetahui teori hidup benar seperti orang Farisi, ada banyak pengetahuan Alkitab kita peroleh, tetapi kita juga harus melakukannya dan menghidupi setiap firman Tuhan. Kita tidak hanya mau menjadi pendengar firman yang baik, tetapi menjadi pelaku firman yang baik. Terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar bisa bertentangan dengan arus dunia. Ya, seringkali pasti seperti itu. Karena dunia menawarkan hidup yang nyaman. Dunia menawarkan jalan instan menuju apa yang kita inginkan. Tetapi
proses firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Perhatikan dan hati-hati. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Di zaman akhir ini ada banyak pengajar sesat. Jika saudara tidak hati-hati dan kenal persis yang benar, saudara akan gampang disesatkan. Untuk tahu uang ini asli apa tidak, bukan belajar yang palsunya kayak apa, tetapi kenali persis yang aslinya kayak apa. Maka begitu kita lihat yang tidak seperti asli, kita tahu ini palsu. Begitu juga kita belajar firman. Itu sebabnya saya suka ngajar dengan yang keras, suka yang dalam. Karena GBI Gunung Sari harusnya sudah dipersiapkan. Usia kita lebih dari setengah abad gereja ini, tapi dampaknya belum kelihatan. Kita belum terbiasa untuk berpikir, dan itu menjadi doa saya. Semoga ada terobosan, kita bisa buka perintisan, tapi kita nggak ada. Kita nggak pernah berkembang buka di gereja, di tempat ini, tempat itu. Orang-orang di sini yang berkemampuan bisa ditempatkan sehingga makin berkembang dan makin berkembang. Gereja lain sudah begitu. Mereka dari 1 menjadi 5. Kenapa bisa begitu? Semua fokus bergerak. Itu teman-teman saya yang saya kenal, buka jemaatnya baru. Enggak kayak di GBI Gunung Sari yang sudah ada sebelum GBI-nya lahir. Yang dulu kebaktiannya, kabarnya itu di gang di bawah tuh. Masih di luar gitu ya, yang sekarang kalau kita lewatin di situ. Di depan rumahnya Tante Yuli. Kalau baca sejarah gereja, kita punya websitenya ada kok. Saya udah buatkan dulu. Dari hasil wawancara orang-orang lama. Jadi sedemikian rupa sisa orang yang jemaat mula-mula ini Ibu Nonon ya. Jadi kita berdoa. Saya berdoa, jemaat berdoa. Semoga Tuhan karuniakan panjang umur ya. Karena kita masih membutuhkan. Paling tidak jadi penyejuk. Banyak orang menjadikannya ini ibu negara. Jadi banyak orang datang, begitu kan? Ketika orang kehilangan figur ibu, dia datang sama Ibu Nonon. Dia dapat kasih karunia yang luar biasa. Enggak punya kendaraan mobil, tapi hidupnya menikmati naik mobil. Disetirin. Yang supir ngantuk, dia mah enak-enak. Enggak jadi orang kaya, tapi sering ditraktir. Enak kan? Nah, Bapak Ibu pada akhirnya yuk, mari kita checklist diri kita. Apakah saudara semakin dewasa sekarang, semakin kudus, semakin benar, dan semakin mengasihi Yesus? Hal yang saya ingin tekankan juga adalah, selain dari apa 3 hal yang tadi, tapi poin yang juga tidak kalah penting untuk jadi mempelai Kristus adalah mengasihi Kristus segenap hati. Karena kita kalau dipertunangkan mempelai itu, kalau nggak ada cinta, hidup menderita. Nggak ada rasa, hambar. Cuma yang ada kewajiban. Tidak ada relasi yang terbangun. Kalau saudara makin cinta Tuhan, saudara nggak komplain tentang hal yang lain. Saudara akan makin kepengen dekat dengan Dia. Saudara kepengen menikmati hadiratnya. Saudara kepengen bisa lebih lama bersama dengan Dia. Bahkan merindukan kapan aku bisa hidup bersamanya. Yesus mengasihi kita. Karena itu Dia menyatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku datang kembali kepadamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Allah kangen, Allah kepengen tinggal hidup bersama kita.
Karena Dia begitu mengasihi kita. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Kalau perhatikan slide ini adalah rangkuman dari apa yang saya sampaikan. Dalam kehidupan orang percaya, tujuan akhir bukanlah hanya sekedar hidup kekal masuk surga, melainkan mempersiapkan diri untuk jadi mempelai yang layak. Status hubungan kita digambarkan ada anak Allah, hamba Allah, sahabat, murid, dan yang saya lingkari mempelai Kristus. Ciri-cirinya apa saja sudah disebutkan. Dan pada akhirnya slide terakhir saya, jadilah pribadi yang dewasa. Yuk, marilah kita memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Allah, hidup bagi Allah, dan melakukan perbuatan yang benar di matanya. Jadilah mempelai Kristus yang layak, yang selalu siap sedia kapanpun juga. Dan seandainya jika ditanya, kalau Kristus datang saat ini, apakah kita sudah siap jadi mempelai? Jika belum, yuk kita siapkan sebelum terlambat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri. Yang ku ingin engkau saja. Tuhan Yesus. Depannya apa tuh ya? Ternilai harta diriku, keindahan mengubahkan di mata engkau termulia. Betul depannya? Hah? Oke, ya, mari sedikit diturunin tadi ketinggiannya. Jika aku Tuhan, hidupku ini segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan,
berhenti berbicara. Apa yang sudah dipaparkan, disampaikan sepenuhnya dalam kendali kedaulatan Roh Kudus yang bekerja dan mengerjakan kehendak Bapa dalam tiap-tiap pribadi, sehingga kami menjadi umat yang dipersiapkan layak menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Kapanpun hal itu terjadi di dalam hidup kami, biarlah kami tetap punya bekal yang siap untuk dipertunangkan dengan Kristus. Karena itu Tuhan, bentuk setiap kami pribadi lepas pribadi, jemaat yang Engkau kasihi di tempat ini khususnya, setiap kami umat yang percaya, agar kami sungguh-sungguh dapat memiliki karakter dan kerohanian yang dewasa, agar kehidupan kami benar-benar dapat terpisah dari dunia ini, kudus, layak, berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengerjakan kehendak Bapa, bukan kehendak kami. Dan biarlah kami juga Tuhan, bukan saja hanya punya iman di bumi ini, tapi memiliki perbuatan iman yang nyata, yang menunjukkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kami tidak hanya jadi pendengar firman-Mu hari ini, tapi terus melangkah lebih lagi untuk belajar jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu memang tidak sempurna. Hamba-Mu bukan apa-apa. Tapi Engkau Allah yang luar biasa, bisa bekerja lebih menyempurnakan. Karena itu Tuhan, sempurnakan apa yang belum sempurna. Karena Engkaulah pemilik segala-galanya. Hari ini, di momen ini kami mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sebagai mempelai Kristus, kami perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Untuk membalas kasih-Mu yang tak terdapat diukur dengan ukuran manusia, yang tidak masuk dalam logika manusia. Seorang yang telah mati, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah, justru untuk kami para pemberontak-pemberontak-Mu ya Tuhan. Namun Engkau begitu tetap mengasihi kami. Bukan karena keadaan kami, bukan karena adanya apa kami, tetapi karena kami adalah orang yang sungguh-sungguh penting dan berharga di mata-Mu. Ya Bapa, layakkanlah kami. Ampunilah kami orang yang paling berdosa ini. Sucikan, kuduskanlah kami di hadapan-Mu. Kami pelayan dan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Dengan iman kami jalani, semua kutuk dosa telah dipatahkan, dan kami terima segala berkat-berkat Tuhan. Kami boleh manunggal dipersatukan dengan Tuhan dalam persekutuan yang kuat, yang intim, tak tergoncang, sebagai sumber kekuatan kami. Bahkan kami juga dipersatukan dengan sesama kami dalam persekutuan ya baik, yang terbangun sebagai satu umat yang terpilih, yang dapat terus memuliakan Tuhan. Dengan apa adanya kami, ini kami ya Tuhan.
Limpahkanlah segala berkat-Mu yang terbaik melalui roti dan anggur, sehingga barang siapa yang menerimanya dengan iman, mereka manunggal dengan Engkau. Mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka dibarui, sampai Tuhan datang kembali. Kami tetap setia selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian tadi ya.